memperjuangkan negara Indonesia, negara yang berdasarkan dari keturunan dan negara yang disusun oleh pemimpin kita kawan-kawan semua. Maka BEM Nusantara DKI Jakarta Raya menganggap sikap tegas, mengambil langkah yang paling bijak untuk menyuarakan hal-hal tersebut semuanya, teman-teman semuanya. Ada beberapa persoalan yang kemudian belum diselesaikan oleh menteri-menteri yang diusung oleh pemimpin kita kawan-kawan semuanya. Kami menganggap bahwa ada beberapa menteri yang belum selesai persoalan hukumnya kawan-kawan semuanya, tetapi lagi-lagi dipilih sebagai menteri kawan-kawan semuanya. Demikian, ada undang-undang TNI dan Polri, teman-teman. Dia membatasi ruang lingkup TNI dan Polri, tetapi Prabowo presiden kita mengusung dan mengambil kebijakan itu sendiri, teman-teman. Sepakat kawan-kawan semuanya. Beberapa persoalan dari masa kepemimpinan Bapak Joko Widodo kemudian berlanjut pada masa transisi Prabowo Subianto, teman-teman. Hal tersebut kita menganggap berbagai persoalan yang kemudian belum terselesai, kawan-kawan. Maka BEM Nusantara hari ini telah menunjukkan kepedulian dia terhadap rakyat Indonesia untuk melakukan sebuah konsolidasi, untuk melakukan sebuah langkah demi kepentingan rakyat Indonesia, kawan-kawan. Sepakat kawan-kawan semuanya. Teman-teman, hari ini dari Aliansi BEM Nusantara DKI Jakarta Raya di bawah naungan Pakorda yang berada di mobil komando, teman-teman. Hari ini saya dipercaya sebagai moderator. Oke, teman-teman, yang di atas mobil komando bisa turun dulu. Situ aja, situ. Teman-teman seperjuangan dan sepenanggungan, teman-teman, dari rangkaian persoalan di masa kepemimpinan Bapak Joko Widodo, teman-teman, maka hari ini BEM Nusantara DKI Jakarta Raya dipimpin langsung oleh koordinator daerahnya masing-masing, teman-teman. Maka izinkan saya untuk memandu dan memberikan kesempatan untuk teman-teman berekspresi di atas mobil komando, teman-teman. Sepakat, teman-teman? Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Oke, dengan ini saya memberikan kesempatan kepada Universitas Krishna Dwi Payana perwakilan untuk menyampaikan ekspresi di atas mobil komando, teman-teman. Unkris, teman-teman Unkris, teman-teman Unkris. Pemberontakan adalah jalan Tuhan, teman-teman. Hidup mahasiswa. Ingat bahwa sejarah perjuangan daripada pergerakan mahasiswa Indonesia tidak luput daripada demonstrasi, kawan-kawan. Hari ini ketika ada kawan-kawan mahasiswa yang kemudian diam melihat tindakan ketidakterima daripada Presiden Prabowo Subianto yang dimana mengangkat sembarangan orang sebagai kabinetnya, teman-teman. Yang tentu kita ketahui masih banyak sekali generasi muda yang layak untuk ditaruh di kabinet merah putih sendiri, teman-teman. Tetapi hari ini beliau sendiri telah membabak abrik itu sendiri kabinetnya, teman-teman. Tes 1. Ini yang kemudian yang sepatutnya patut kita pertanyakan, teman-teman, ada apa di dalam tubuh kabinet merah putih ini sendiri, teman-teman, yang kemudian penyalahgunaan kekuasaan jabatan yang kemudian hari ini secara terang-terang mengkhianati amanat konstitusi sendiri, teman-teman. Betul, teman-teman? Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih perwakilan dari Universitas Krishna Dwi Payana yang telah menunjukkan ekspresinya. Selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada teman-teman Jayabaya, Presiden Mahasiswa Jayabaya, izin Pepres,
Inilah kawanku. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Cek cek. Selamat siang teman-teman seperjuangan yang telah menyempatkan waktunya untuk melakukan kontrol sosial terhadap Bapak Presiden kita Prabowo Subianto yang telah melakukan tindakannya semena-mena karena berdasarkan pemikiran-pemikiran teman-teman dan kajian-kajian yang telah kita utarakan, kita menolak tegas adanya menteri-menteri yang masih memiliki kontra terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi. Jadi kami juga di sini hadir meminta kepada 4 pilar untuk berdiri di atas independensinya sendiri, berani mengambil tindakan untuk memeriksa, mengusut kasus-kasus para menteri yang telah dipilih kembali oleh Bapak Prabowo Subianto. Kawan-kawan, kali ini kita hadir dari BEM Nusantara DKI Jakarta untuk melakukan kontrol sosial terhadap penyelewengan-penyelewengan yang terjadi. Kalau tidak ada lagi yang seperti kita ini, mau bagaimana lagi negara kita ini, kawan-kawan? Semangat kawan-kawan! Untuk itu, kami juga meminta terhadap seluruh elemen-elemen yang terlibat di dalamnya untuk segera menindaklanjuti ini. Kalau kita diam saja, mau dibawa kemana Indonesia ini? Target kita adalah 2045 emas. Sementara proses berjalannya untuk ke sana bagaimana? Apakah emas atau cemas kawan-kawan? Jadi mungkin untuk menjaga ritme perjuangan kita kawan-kawan, saya akan melemparkan ini ke orator selanjutnya. Coba. Oke, terima kasih perwakilan dari Universitas Jayabaya. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Universitas Islam Asyafiyah. Presnoval atau Tumdiran. Inilah kawanku, datang kemari bawa perubahan. Cek. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama-tama, terima kasih kepada teman-teman yang kemudian hari ini terlibat dalam BEM Nusantara DKI Jakarta Raya yang hadir untuk bereksistensi, menyuarakan beberapa persoalan yang terkait menjadi kejanggalan hukum di negara kita kawan-kawan. Saya tanya teman-teman, masih semangat? Saya tanya sekali lagi, masih semangat? Tentu hari ini semangat kita satu, tujuan kita satu. Tanggal 28 Oktober, selamat Hari Sumpah Pemuda, dan selamat juga kepada atas dilantiknya Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka yang kemudian dilantik menjadi pejabat tertinggi kekuasaan negara Republik Indonesia. Hari ini tentunya kedatangan kami di sini tak lain dan tak bukan untuk bagaimana menyampaikan persoalan-persoalan ketimpangan yang hari ini menjadi keresahan daripada mahasiswa masyarakat Indonesia kawan-kawan. Maka tentunya hari ini kami mengecam keras kabinet-kabinet yang kemudian dibentuk daripada rezim Prabowo Subianto yang kita menilai bahwa ini adalah titipan-titipan para oligarki yang kemudian akan mencekik rakyat Indonesia kawan-kawan. Sepakat kawan-kawan? Terkhususnya hari ini ada beberapa pelanggaran prosedur administrasi yang dilakukan daripada kabinet Prabowo Subianto, yang mana ada pula oknum-oknum TNI yang kemudian hari ini disisipkan di dalam kabinet Prabowo Subianto kawan-kawan. Sepakat kawan-kawan? Tentunya hari ini kami tidak lain dan tidak bukan berbicara persoalan ketimpangan prosedur hukum yang dilakukan daripada
Presiden Prabowo Subianto. Tentunya kabinet-kabinet tertentu seharusnya dalam hal ini diresafel secepatnya kawan-kawan. Sepakat kawan-kawan. Salah satunya TNI yang menjadi TNI aktif yang menjadi kabinet daripada Prabowo Subianto dan juga beberapa menteri lainnya yang kemudian mempunyai pelanggaran-pelanggaran hukum yang tidak diselesaikan untuk kemudian menjalankan roda pemerintahan kawan-kawan. Kita tahu betul bahwa 10 tahun belakangan pada saat rezim Joko Widodo Indonesia mengalami degradasi ekonomi, sosial, politik dan juga mengalami degradasi hukum yang begitu drastis kawan-kawan. Maka tentunya kami sebagai agen of change, sebagai agen of control meminta kepada Prabowo Subianto untuk kemudian segera menyingkirkan para kabinet-kabinet yang kemudian masih pelanggaran hukum kawan-kawan. Tentunya kami tahu bahwa rancangan undang-undang TNI Polri yang belum disahkan daripada rezim Prabowo hari ini, kita tahu bahwa Menteri Pertahanan yang kemudian hari ini menjadi Presiden Republik Indonesia. Tetapi kita perlu tahu bahwa rancangan undang-undang TNI Polri adalah salah satu transisi kekuasaan oligarki yang mana kita tahu bahwa itu adalah kepentingan daripada kelompok-kelompok para cukong komprador kawan-kawan. Maka itu yang menjadi tuntutan kami daripada BEM Nusantara DKI Jakarta Raya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Saudara-saudaraku, kawan-kawanku sebangsa dan setanah air, berdirinya kami di sini tak lain tak bukan kami dari Aliansi BEM Nusantara mengingatkan kepada kita semua bahwasanya hari ini adalah hari Sumpah Pemuda, yang dimana hari bersejarah, yang dimana merepresentasikan anak muda bangsa. Kawan-kawan sekalian, tak lain tak bukan berdirinya kawan-kawan di sini, hadirnya kawan-kawan di sini atas kepedulian kawan-kawan untuk mempertahankan hak dan martabat bangsa Indonesia. Kawan-kawan semua, kawan-kawan, dalam refleksi aksi Sumpah Pemuda kali ini, kawan-kawan, perlu kita lihat berbagai kontroversi yang ada di pemerintahan sekarang, kawan-kawan sekalian. Mulai dari banyak gemuknya kabinet, dari penyusunnya kabinet, kemudian dari banyaknya para menteri yang masih meninggalkan hukum-hukum yang terletak pada dirinya, kawan-kawan sekalian. Bung Karno pernah berkata, kawan-kawan, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia, kawan-kawan. Maka dari mimbar ini saya sepakat bahwasanya kawan-kawan sekalian adalah penentu arah gerak generasi bangsa, kawan-kawan sekalian. Kawan-kawan, banyak di antara kita semua menyuarakan hal-hal positif untuk pemerintahan yang akan datang, kawan. Pemerintahan sekarang, kawan-kawan. Tetapi kita adalah bukti konkret. Kita adalah yang menyuarakan dan berdiri di panas-panasan untuk menyampaikan kepada kabinet-kabinet yang baru saja dilantik, kawan-kawan. Semangat kawan-kawan semua. Kawan-kawan lihat, baru beberapa hari saja menteri dilantik, sudah banyak kontroversi yang dilakukan, kawan-kawan. Baik dari tenaga pendidikan yang dilakukan dengan semena-mena, baik pelanggaran HAM yang dilakukan dan dianggap sebagai hukum biasa, di mana hati nurani para pejabat kita, kawan-kawan. Sejatinya kita adalah mempunyai hak untuk berpegang hidup, untuk bermartabat, untuk menduduki bangsa dan negara kita, kawan-kawan semua. Tapi kawan-kawan, semangat perjuangan kawan-kawan tidak akan pernah lelah. Semangat perjuangan tidak akan pernah resah untuk kita menyampaikan kepada kabinet yang baru saja dilantik, kawan-kawan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Oke kawan-kawan, untuk menambah semangat kita kali ini, mungkin
orator selanjutnya akan dipimpin oleh teman-teman kita dari universitas lainnya. Pesan saya kawan-kawan, jangan pernah padam untuk menyuarakan, jangan pernah lelah untuk menyuarakan, jangan pernah letih untuk menyuarakan. Lawan ketidakbenaran. Ikuti saya kawan-kawan, lawan ketidakbenaran. Lawan ketidakbenaran. Terima kasih kawan-kawan. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Presiden Mahasiswa Universitas PTIG. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Universitas Islam untuk menyampaikan kejanggalan-kejanggalannya mengenai situasi dan kondisi negara pada saat ini. Inilah kawanku, inilah kawanku. Cek 1 2. Baik, terima kasih para moderator yang selalu eksis untuk mengawal aksi kita, yang dimana elemen mahasiswa terkhususnya Badan Eksekutif Nusantara Bersatu, yang dimana turun ke jalan untuk menyuarakan apa yang menjadi kajian kita kawan-kawan, yaitu ada beberapa permasalahan di tubuh Kabinet Merah Putih yang dimana seharusnya tidak diperbolehkan tapi dipaksakan karena kepentingan. Sepakat kawan-kawan? Saya akan membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasta Victoria Sempre, Kai Patria Muerte. Maju terus dan menangkan terakhir sebab bunuh adalah pengkhianatan. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, pada organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa yang dimana turun ke jalan, sebagaimana karena memang ada permasalahan-permasalahan yang perlu kita tuntut kepada Kabinet Merah Putih, yang dimana seharusnya para kementerian-kementerian sudah melebihi batas, bahkan ada kepentingan-kepentingan tertentu yang dimana kementerian-kementerian tersebut hanyalah kepentingan oligarki kawan-kawan. Pada saat itu pemuda Budi Utomo telah bersumpah dan mengikrarkan di pada tanggal 28 Oktober kawan-kawan. Bayangkan, untuk menjaga NKRI itu butuh perjuangan, yang dimana sebagai mahasiswa era reformasi, sebagai agent of change, yang dimana untuk sebagai agen perubahan, yaitu untuk melanjutkan, untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia kawan-kawan. Dari beberapa permasalahan, mulai pendidikan itu sampai masalah terus Komisi Pemberantasan Korupsi itu tidak independen lagi, maka kami meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengabaikan hak daripada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut kawan-kawan. Hal ini akan mengancam dan banyak mafia-mafia pendidikan, terkhususnya korupsi kawan-kawan. Mulai dari rejim Joko Widodo sampai sekarang kawan-kawan, pendidikan serta mafia-mafia pendidikan itu belum terselesaikan. Bayangkan bagaimana nasib ke depan yang dibilang Indonesia di tahun 2045 tahun Indonesia emas kawan-kawan. Itu hanyalah omong kosong kawan-kawan, yang dimana bahwasannya di tubuh Pancasila, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah keadilan itu ada dari Sabang sampai Merauke? Itu belum tentu kawan-kawan. Maka saya nyatakan Pancasila itu gagal. Sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana hanya sebagian masyarakat, terkhususnya masyarakat DKI Jakarta, sangat banyak juga yang belum merasakan apanya keadilan sosial itu kawan-kawan. Dan lagi-lagi kawan-kawan, di kemarin baru saja dilantik serta ditunjuk beberapa menteri ke kawan-kawan, tetapi masih ada permasalahan di dalamnya terkait dengan hukum.
apakah patut kita pertanyakan terkait apa yang seharusnya kebijakan yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto. Bayangkan kawan-kawan, masih banyak kajian-kajian kita yang perlu kita sampaikan dan perlu kita kaji. Menteri siapa yang akan layak untuk masuk di kabinet ini kawan-kawan. Akan tetapi sudah dikotori oleh oligarki-oligarki yang dimana mempunyai kepentingan untuk merusak bumi pertiwi serta menghancurkan demokrasi ini kawan-kawan. Cek, asas hukum pernah berkata, salus populis supremalis, keselamatan rakyat lebih tinggi daripada konstitusi kawan-kawan. Bayangkan hal-hal ini jika kita biarkan maka berkembang dan membumi hanguskan bumi pertiwi, yaitu demokrasi kawan-kawan. Maka era reformasi sampai sekarang ini belum tentu kita yang nyatakan punya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal yang perlu kita sampaikan juga pada kajian-kajian kita, yaitu terkait dengan mafia pendidikan tadi kawan-kawan, yaitu jika tuntutan kami, yaitu kajian-kajian kami yang sudah kita bawakan pada hari ini tidak terrealisasikan, maka kami terus berjuang seperti apa yang sudah diikrarkan pemuda Budi Utomo pada saat itu, yaitu menjaga negara kesatuan Republik Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke, yaitu bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Maka dari itu pemuda di era reformasi jangan pernah melupakan itu, dan momentum pada tanggal 28 Oktober pada hari ini kawan-kawan, yaitu adalah bentuk daripada keresahan pemuda-pemuda yang kita mengenangkan sebagai perjuangan pemuda Budi Utomo pada tanggal 28 Oktober kawan-kawan. Mungkin itu sedikit orasi singkat dari saya, yang nantinya masih banyak lagi perwakilan-perwakilan kampus yang nantinya menyuarakan apa yang menjadi tuntutan serta kajian kami. Saya tutup, tinggi subur perjuangan, panjang umur perlawanan, hidup mahasiswa. Ketika seorang mayor dari kemudian diberikan kepercayaan menduduki jabatan sekretaris kabinet, perlu kami bertanyakan kepada presiden yang baru, apa landasan hukum yang bisa dipertanggungjawabkan bahwasannya kenapa seorang prajurit TNI bisa menduduki jabatan tersebut. Prajurit TNI aktif hanya boleh menduduki jabatan yang kemudian merupakan bagian kewenangan pada gambaran pertahanan, kemiliteran dan keamanan. Sekretaris kabinet itu bisa mampu diduduki oleh ratusan, ribuan, jutaan kader-kader terbaik bangsa ini. Itu yang harus kita pertanyakan kawan-kawan. Yang kedua, yang menjadi tanda tanya besar, kabinet merah putih terlalu gemuk kawan-kawan. Beberapa kementerian kemudian dipecahkan kawan-kawan, dibuat menjadi beberapa cabang kementerian lainnya. Kenapa kita perlu mengkritisi hal ini? Karena kawan, ketika ada kementerian baru, maka fasilitas baru perlu dibuat negara. Terima kasih kepada teman-teman, karena kita sama-sama telah memperjuangkan negara Indonesia, negara yang berdasarkan dari keturunan dan negara yang kita inginkan adalah negara maju teman-teman. Karena pada posisi ini, di lain sisi ini, di luar kota ini, di luar pemerintahan, masih banyak. Oke, teman-teman kembali ke armadanya masing-masing. Masih banyak. Perlu kita sama-sama menyadari tujuan kita sebagai agen potensial kontrol, sebagai pemuda harapan bangsa, bahwa sejatinya hadirnya kita di sini tak lain dan tak bukan untuk apa kawan, minta agar segera mungkin Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto segera menurunkan harga ataupun menurunkan standar dari pembayaran mahasiswa KPR. Teman-teman, hari momentum secara tanggal 28 Oktober 2024 menjadi poin penting bahwasanya kemudian sebagai harapan bangsa Bertanggung jawab terkait kewenangan harus segera keluarkan.
kemarin Menteri-Menteri Menko dan seluruh jajaran lainnya. Kemudian saya lagi teman-teman, saya pikir ini penting untuk disampaikan substansinya. Karena ini sebagai bukti dan ini perlu dicatat. Siapapun yang benar, kelembagaan manapun yang hadir, wartawan manapun yang ada, catatan dan tuliskan, sebarkan ke seluruh Nusantara bahwa hari ini yang kami bawa bukan isu-isu yang tidak jelas, tapi ini perlu untuk diselesaikan oleh negara ini, kawan-kawan. Perlu dicatat lebih lanjut. Setelah menteri-menteri ini dipilih, memang betul outputnya belum kelihatan, tapi perlu dicatat bahwa kami akan terus mengawal apapun wujud output yang akan kemudian mereka keluarkan. Dan perlu kami ingatkan bahwasanya pemerintahan yang sekarang harus merefleksikan penyelenggaraan pemerintahan yang lalu. Bahwa pemerintahan yang sekarang jangan sampai menambah luka, jangan sampai memperdalam luka terhadap rakyat Indonesia lewat pelaksanaan-pelaksanaan yang telah terjadi sebelumnya. Kami tantang Presiden Prabowo, rancangan undang-undang perampasan aset. Jika ingin berbicara tentang kesejahteraan rakyat, maka rancangan undang-undang perampasan aset harus ditambahkan, harus disahkan. Ini bukan hal yang tidak mungkin, kawan-kawan. Omnibus Law bisa disahkan, undang-undang IKN bisa disahkan. Kenapa rancangan undang-undang perampasan aset tidak bisa disahkan? Ini menjadi tantangan kepada presiden yang baru. Bila beliau berintegritas, bila beliau betul-betul ingin melihat rakyat, maka rancangan undang-undang perampasan aset harus disahkan. Dan kami juga menuntut independensi dari KPK perlu untuk dipulihkan, kawan-kawan. Perlu untuk dikembalikan. Kewenangan KPK perlu untuk diperkuat. Setelah undang-undang KPK kemudian direvisi, di sana KPK kemudian telah digoyangkan independensinya. Di sana telah ada Dewan Pengawas, kawan-kawan. Dia kemudian yang akan memfilter, dia kemudian yang harus memberikan perizinan terhadap beberapa pelaksanaan yang harus dilakukan KPK. Dewan Pengawas pula ditunjuk, teman-teman, oleh Presiden. Ini merupakan bagian dari intervensi eksekutif dalam wilayah KPK. Oleh sebab itu, independensi ini perlu dikembalikan agar supaya Komisi Pemberantasan Korupsi tidak menjadi alat untuk mensandra pelaku-pelaku politik, untuk mensandra beberapa tokoh atas permintaan pimpinan tertinggi. KPK harus berdiri sendiri, harus kuat sendiri, dan kemudian harus mewujudkan keseimbangan, harus mewujudkan persamaan dalam melihat seluruh kasus, persamaan di mata hukum. Siapapun tidak pandang bulu. Itu yang kita inginkan, kawan-kawan. Selanjutnya perlu disampaikan tuntutan-tuntutan kami pun juga terkait dengan beberapa menteri yang kemudian dipilih kembali, namun itu masih bermasalah. Menteri-menteri tersebut pernah tersorot kasus-kasus yang patut kita duga, kasus-kasus yang tidak dipuji. Yakni misalnya kita berikan contoh, ada menteri pendidikan, ada menteri pemuda dan olahraga Dito, kemudian Airlangga dengan kasus dugaan kasus korupsi minyak sawit, kemudian Dito dengan BTS. Kita berbicara juga tentang Caimin, kawan-kawan. Kasus korupsinya saya pikir searching udah ketahuan semua, dugaan-dugaan itu. Kita pun berbicara tentang dilema besar kita, yakni kebocoran data yang terjadi berulang-ulang kali atas ketika itu ada di bawah pengelolaan Menteri Budiari. Sekarang dia ditunjuk lagi, kawan-kawan, dia diangkat lagi. Apa pertimbangannya?
apa kualifikasi yang pantas terhadap beliau. Walaupun dari kementerian yang berbeda, jangan memberikan luka yang sama. Jika tidak mampu, masih banyak orang yang bisa kemudian menduduki jabatan-jabatan itu. Ini yang menjadi catatan-catatan besar kita. Lebih daripada itu, mau kita tegaskan pula, hari ini di beberapa wilayah di Indonesia, Rembang, kemudian di Papua, di Merauke, dan beberapa wilayah lainnya, ketika pemerintahan hendak membangun PSN, proyek strategi nasional, hal ini kemudian membawa beberapa pertentangan, kawan-kawan. Banyak sekali hak-hak masyarakat adat yang direbut, kemudian beririsan dengan tidak ramahnya terhadap lingkungan hidup. Ini menjadi catatan bahwa supaya pembangunan bangsa ini jangan sampai mengorbankan rakyatnya. Pembangunan yang terjadi di atas bangsa ini jangan kemudian merebut hak-hak masyarakat adat. Mereka telah ada ribuan tahun sebelum negara ini berdiri. Oleh sebab itu, eksistensi mereka harus kemudian dihargai, bukan dihancurkan, bukan diperkosa, atau bukan kemudian disusupi dengan kepentingan nasional atas orderan oligarki, kawan-kawan. Ini yang menjadi catatan-catatan kritis. Oleh sebab itu, catatan ini perlu untuk diselesaikan oleh Presiden yang baru, Prabowo Subianto. Yang terakhir yang sangat hangat perlu kita sampaikan, Yusril Iza Mahendra pernah menyampaikan bahwa tragedi 1998 itu bukan merupakan pelanggaran HAM berat. Dan pada saat ini perlu kami sampaikan, ketika tragedi 1998 terjadi, siapa pada saat itu yang menjabat sebagai Danjen Kopassus? Siapa pada saat itu yang menjabat sebagai, pokoknya yang punya kebijakan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan terhadap respon pemerintah terhadap tragedi yang terjadi pada 1998. Coba negara sampaikan kepada rakyatnya, berani sampaikan. Hal-hal seperti ini tidak patut untuk dinormalisasi. Pernyataan-pernyataan ini tidak patut untuk dinormalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan pencerdasan kehidupan bangsa dan bernegara harus dilaksanakan oleh mahasiswa. Kita sampaikan yang salah, yang benar, bila benar. Karena sampai dengan detik ini masih banyak permasalahan. Jangan masyarakat kemudian diputarbalikkan dengan fakta yang terjadi sebenarnya, kawan-kawan. Oleh sebab itu, sekali lagi saya bertegas, perjuangan ini masih panjang, pergerakan ini harus tetap berlanjut. Masih banyak hal-hal yang belum tersampaikan. Hari ini kita hadir